Kembali lagi di podcast Ojustik, obrolan jurnalistik asik, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang lagi hangat banget ya, dan sering muncul di berbagai media, yaitu konflik antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat. Mungkin sekilas kita mikir ya, itu kan jauh dari kita, tapi kalau dipikir lebih dalam, ternyata isu global kayak gini bisa punya banyak dampak ya, bahkan sampai ke kehidupan kita sebagai mahasiswa. Nah, biar gak cuma jadi penonton, hari ini kita bakal bahas dari sudut pandang yang lebih dekat dan juga relate sama kehidupan kampus kita. Dan pastinya kita nggak sendirian aja ya, karena sudah ada presiden mahasiswa kita, yaitu Kak Syahrul Gunawan. Halo Kak Syahrul, apa kabar nih Kak? Halo juga, alhamdulillah cukup sibuk untuk agenda hari ini. Oke, by the way nih Kak, lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini, atau mungkin lagi banyak kegiatan kampus yang lagi dikerjain? Ya, karena kan dari kampus juga sedang melaksanakan akreditasi dan tentunya dari BEM juga mensupport itu semua. Jadi untuk hari ini tadi habis bersih-bersih terus lanjut podcast ini. Oke, terus nih Kak, biasanya kalau lagi padat kegiatan, cara Kakak biar tetap balance antara organisasi sama kuliah itu gimana sih? Aku itu selalu bikin note mana yang harus aku prioritasin terlebih dahulu gitu. Jadi biar seimbang gitu antara kuliah sama organisasi tetap berjalan seiringnya. Karena Kak, dari kesibukan dan pengalaman Kakak ini pasti juga cukup sering ngikutin isu-isu yang lagi hangat ya. Kalau ngomongin soal isu nih yang lagi ramai banget sekarang, kalau menurut Kak Syahrul, konflik Iran, Israel sama Amerika ini tuh sebenarnya ngaruh nggak sih ke dunia kampus kita? Oke, kita mungkin flashback sebentar ya terkait perang Iran, Amerika, dan Israel yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Pada tanggal 28 kemarin dari Amerika dan Israel melangsungkan serangan ke pihak Iran, yaitu dengan menyasar daerah Teheran, yang dimana itu menewaskan pimpinan tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Khamenei, yang memimpin Iran dari tahun 1979 kalau tidak salah. Setelah Ayatollah Ali Khamenei tewas, terus kepemimpinan diambil alih oleh putranya, yaitu yang bernama Mossadegh Khamenei. Dan kalau kita berbicara terkait dampak di dunia kampus, tentunya ini sangat berdampak sekali, karena kan pastinya kalau kita melihat dari wilayah perang terlebih dahulu ya, untuk infrastruktur seperti universitas, sekolah-sekolah itu pastinya hancur, dan juga dari sisi psikologi siswa pastinya sangat terguncang akibat dari perang tersebut. Jadi sangat berdampak sekali pada kampus itu. Dan untuk di Indonesia tersendiri, pertanggal 2 April kemarin kalau tidak salah, Menteri Pendidikan Tinggi Indonesia itu mengeluarkan surat edaran bahwa untuk kegiatan perkuliahan itu dilaksanakan secara jarak jauh untuk semester atas begitu. Jadi ini sangat berdampak sekali untuk kehidupan di kampus, tentunya di Indonesia. Gitu. Oke, berarti udah mulai kerasa banget ya? Iya, sudah kerasa banget dampaknya itu. Apalagi kan kalau semisal kita jadi PJJ di kampus ini, Universitas Bangsa, itu kita akan flashback lagi ke zaman di mana ada COVID-19. Nah itu kan semua aktivitas perkuliahan maupun sekolah itu dilaksanakan secara jarak jauh, dan itu juga sangat menghambat sekali untuk proses pembelajaran tentunya. Oke, terus nih ya Kak, apa sih perubahan yang mungkin terjadi dalam aktivitas akademik akibat isu global seperti ini? Oh iya, tentunya seperti yang aku tadi sudah sampaikan di awal, dari Menteri Pendidikan Tinggi sudah mengeluarkan surat edaran untuk dilaksanakan secara jarak jauh untuk perkuliahan. Nah, itu mungkin dari segi perubahannya. Dan juga untuk kampus-kampus besar seperti Jogja, Jakarta, Semarang itu juga sudah mulai menerapkan terkait pembelajaran jarak jauh ini.
Dan untuk di Universitas Putra ini, kalau aku lihat itu belum menerapkan terkait pembelajaran jarak jauh ini. Dan aku rasa ya kalau ini menurut aku pribadi, kalau untuk di daerah seperti Kebumen ini, untuk pembelajaran jarak jauh seperti ini sebenarnya nggak terlalu yang ini banget sih, berdampak banget. Maksudnya masih bisa dilaksanakan secara offline, tatap muka gitu. Karena kan kebanyakan mahasiswa UPB ini berasal dari Papua gitulah, akamsi gitu, akamsi, dan tentunya tidak memerlukan waktu lama untuk berangkat ke kampus. Dan juga agenda pembelajaran jarak jauh ini juga salah satu dari bahwa untuk efisiensi biaya. Kan sekarang Selat Hormuz itu ditutup oleh pihak Iran, jadi seluruh kapal minyak itu tidak bisa lewat di situ. Jadi kan otomatis kita harus mengefisiensi bahan bakar itu BBM. Kayak embargo gitu ya? Iya, embargo gitu. Dan sampai saat ini informasi yang aku dapat untuk kapal tanker milik Pertamina itu belum bisa melewati Selat Hormuz karena diplomasi antara Kementerian Luar Negeri Indonesia itu belum berhasil menembus dari pihak Irannya. Yang berdoanya saja mudah-mudahan diplomasinya segera selesai. Menarik banget sih nih ya, apalagi kalau ngaruh ke cara kita mikir ya. Tapi jujur nih ya Kak, kalau menurut Kakak mahasiswa tuh emang perlu sedalam itu nggak sih buat peduli sama isu global kayak gini? Sangat perlu sekali untuk kita peduli terhadap isu-isu tersebut. Karena apa? Kita kan mahasiswa itu bisa dikatakan sebagai agent of change, buah agen perubahan gitu. Kalau kita sebagai mahasiswa kok acuh terhadap isu-isu tersebut, bagaimana kita mau meneruskan bangsa ini? Dan juga kalau mahasiswa ini peduli dengan isu seperti ini juga bisa mengasah critical thinking dari mahasiswa tersebut, juga untuk membentuk rasa kemanusiaannya tumbuh gitu. Karena kan di sana perang gitu kan pasti akan banyak memakan korban gitu. Jadi kan nanti jiwa-jiwa sosial dari mahasiswa tersebut jadi tumbuh. Dan juga setiap mahasiswa kan juga pengen nih berkunjung ke luar negeri seperti pertukaran pelajar, terus juga kuliah di luar negeri bagi yang jurusan SMA SMK gitu kan. Nah kalau semisal kita acuh terhadap isu tersebut, berarti kan otomatis kita juga sudah nggak peduli lagi mau ke luar negeri buat kuliah, buat apa gitu kan, seperti itu. Jadi sangat perlu sekali bagi mahasiswa untuk memahami terkait isu-isu seperti ini. Lanjut ya Kak, mengapa sih konflik global ini bisa berdampak pada kehidupan mahasiswa di Indonesia? Kayak yang sekarang nih ya Kak, di harga BBM naik sama harga plastik itu juga ikut mahal ya? Ikut naik juga, semuanya serba naik gitu. Ya. Kalau menurut kalian itu emang ada hubungannya nggak sih sama konflik global kayak gini? Sangat ada hubungannya Mbak. Jadi kan Iran itu sebagai ladangnya minyak terbesar di dunia. Nah jadi kan otomatis kalau dari mereka itu perang, otomatis kan nggak ada minyak yang terdistribusi ke Indonesia. Dan tentunya yang tadi aku sudah bicarakan Selat Hormuz itu salah satu selat yang paling vital bagi perjalanan kapal tanker yang mengusung minyak, karena seluruh kapal itu pasti melewati situ. Dan ketika Iran mengadakan blokade terhadap Selat Hormuz tersebut, berarti kan distribusi minyak mentah tadi tidak bisa sampai ke Indonesia. Makanya harga BBM itu naik, terus juga tadi harga minyak itu naik, gitu kan. Harga plastik juga naik, Nah, terus juga kalau seperti ini terus itu juga nanti takutnya akan menimbulkan inflasi. Ini sebenarnya sudah masuk ke dalam ranah inflasi karena apa-apa sudah serba naik. Gitu. Berarti udah sangat berdampak banget ya? Iya, sangat berdampak. Oke.
Kalau di sisi lain nih soal beginian juga makin ramai di mana-mana ya Kak. Kalau Kak Syahrul sendiri biasanya nyari informasi kayak gini tuh gimana sih biar nggak langsung kemakan emosi atau salah paham? Iya, kan tentunya untuk kondisi seperti sekarang ini itu sangat riskan sekali pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menyebarkan isu-isu hoax, terus juga mengadu domba dari pihak sana pihak sini juga kan. Nah itu kalau saya sebagai mahasiswa itu saya juga harus meriset dulu apakah berita ini benar atau tidak gitu. Jadi tidak langsung percaya dengan berita itu. Misal Selat Hormuz itu ditutup sebelum perang ini selesai. Nah itu kan beritanya masih simpang siur nih. Nah aku langsung cari sumber-sumber yang valid supaya aku juga nggak langsung emosi gitu. Takutnya nanti kalau kita langsung emosi itu juga akan menyebabkan kerusuhan tersendiri di kampus ini tentunya. Dan juga kita sebagai mahasiswa itu ya harapannya tidak hanya sebagai mengonsumsi ini aja informasi-informasi, tapi juga mempelajarinya, bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita menghadapinya gitu. Jadi ada informasi A kita langsung mentah-mentah, ada informasi B kita langsung mentah-mentah. Itu kan bukan namanya mahasiswa lagi. Kita itu mahasiswa harus dituntut untuk berpikir kritis terhadap sesuatu hal seperti itu. Kalau dari sisi kampus nih Kak, menurut Kakak tuh mereka udah cukup hadir belum sih buat ngebantu mahasiswa dari isu-isu kayak gitu? Kalau dari sudut kampus sudah hadir untuk terkait isu ini. Contohnya setiap perkuliahan mesti dari dosen juga menyampaikan terkait isu-isu ini, terus juga memberikan himbauan untuk tidak terprovokasi juga kan, terus juga memberikan pengetahuan terhadap isu-isu ini. Jadi kan dari mahasiswa ini enggak terlalu kosong banget untuk menyikapi isu ini. Berarti masih perlu banyak ruang diskusi santai ya? Iya betul, masih banyak, dan tentunya mungkin nanti dari BEM juga akan mengadakan terkait diskusi-diskusi seperti ini yang membahas terkait perang-perang tersebut seperti ini. Jadi kan nanti kita kumpul, terus juga dari mahasiswa mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan seperti itu. Oke. Dengan berita yang makin ramai dan juga kadang bikin overthinking ini, kalau menurut Kak Syahrul, kampus bisa bantu apa nih biar mahasiswa tetap yang pastinya tetap waras ya menghadapi isu-isu kayak gini gitu? Iya, tentunya kalau kita mendengar isu-isu ini juga menjadi rasa takut tersendiri ya bagi kita tersendiri. Takutnya nanti tiba-tiba perangnya merambat sampai Indonesia, kan itu jadi rasa takut tersendiri. Dan dari kampus tentunya sudah hadir untuk menanggapi terkait isu ini, seperti tadi melakukan diskusi di kelas terkait perang tersebut. Juga dari jurnalistik juga kan sudah membuat mading terkait perang ini, yang mudah-mudahan dari mahasiswa bisa tumbuhlah pengetahuan terkait perang ini seperti itu. Soalnya kan jujur aja ya Kak, kebanyakan scroll berita kan juga bisa bikin capek sendiri ya? Iya, capek sendiri, jadi overthinking jujur. Ya apalagi kan beritanya itu kalau aku lihat ya di media sosial itu kelihatannya serem-serem banget. Jadi kalau kita dilebih-lebihkan, kalau kita semisal langsung telan mentah-mentah gitu kan, ya kita repot sendiri, kita overthinking, kita panik, jadi satu bubar semua. Terima kasih banyak banget nih buat Kak Syahrul yang udah mau diajak ngobrol santai dan berbagi cerita serta insight keren di podcast kali ini.
Semoga bulan hari ini bisa jadi inspirasi dan nambah semangat buat kita semua. Gak kerasa kita udah di akhir episode. Terima kasih juga buat kalian yang sudah dengerin dari awal sampai akhir ya. Aku sebagai host, mohon maaf kalau selama ngobrol ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang pastinya seru dan juga menarik. Stay tune ya, see you and bye-bye. Yeay.